Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf terlambat teman-teman sekalian. Kita tunggu untuk yang di IG. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan bahasan yang kemarin dari surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Hari ini kita lanjutkan kita melompat ke surah Ali Imran ayat ke-36 insyaallah. Ada doa yang bisa kita amalkan untuk menjaga anak-anak insyaallah. Kita tunggu beberapa saat lagi. Baik, kita mulai ya. Silahkan dikabari teman-teman yang lain yang belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini Allah kembali hadirkan kita di majelis Alim online ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan keberkahan untuk majelis ini insyaallah. Teriring doa untuk anak-anak kita, keluarga kita. Semoga Allah senantiasa karuniakan kebaikan untuk mereka. Allah jadikan mereka sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata bagi kita untuk hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kemarin kita membahas salah satu kalimat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di kitab beliau terkait dengan surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di situ kemarin kita mengenal ada 3 jenis hal yang menyebabkan jiwa seseorang atau jiwa anak dia bisa menjadi baik atau buruk. Kalimat wa aslih li fi dzurriyyati yang kemarin kita baca ya, wa aslih li fi dzurriyyati, itu maknanya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga anak kita dari 3 keburukan. Yang pertama dengan kalimat wa aslih li fi dzurriyyati maknanya adalah ya Allah, jagalah, lindungilah anak saya dari tipu daya syaitan. Jangan engkau jadikan jalan, kalau bahasanya Imam Qurtubi, jangan kau jadikan jalan bagi syaitan untuk mengganggu anak-anak kami. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah untuk anak kita agar jiwanya tidak mempengaruhi hidupnya. Maksudnya jiwanya yang buruk. Nah, apakah ada jiwa yang buruk? Nah, ini disebut dalam doa Nabi SAW. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Jadi jiwa ini bisa mendorong kepada hal yang negatif. Nanti bisa dilihat dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kecenderungan kepada Zulaikha dan Zulaikha cenderung kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua karena dorongan dari dalam jiwa. Nah, yang ketiga, kita berlindung dari tipu daya hawa nafsu. Nah, itulah manfaat dari doa yang kemarin kita bahas dari surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Nanti silahkan dihafalkan. Nah, setelah kita tahu ada 3 hal yang berpengaruh pada diri seseorang ini, mari kita carikan referensi yang lain yang menggambarkan betapa 3 hal ini ternyata betul. Maksudnya ada 3 hal inilah yang berpengaruh pada diri seseorang. 3 hal ini. Yang pertama tadi adalah syaitan. Mari kita lihat di referensi yang lain yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Ahkamul Jan. Di situ beliau ceritakan sebuah kisah. Ini gambaran tentang seseorang yang ini dipengaruhi oleh tipu daya syaitan. Nah, konsep ini sebelum kita masuk ke kisahnya disebutkan oleh Imam Suyuti, saya ingin ceritakan cara pandangnya. Jadi riwayat ini maksudnya adalah ternyata ide inspirasi yang negatif atau inspirasi pokoknya sesuatu yang terlintas dalam pikiran dan batin kita
itu bisa dipengaruhi oleh syaitan. Jadi syaitanlah yang membisikkan sesuatu dalam diri kita. Ini maksudnya adalah hal yang negatif ya. Nah, ceritanya adalah waktu itu Imam Suyuti mengutip sebuah cerita. Ada seorang laki-laki, beliau ini seorang penyair. Laki-laki ini seorang penyair. Waktu itu dia ingin menempuh perjalanan yang jauh dari kotanya menuju kota yang hendak dia tuju. Saya lupa nama kotanya. Lalu di tengah perjalanan itu, di tengah malam yang gelap gulita, beliau melewati gurun begitu. Tiba-tiba turunlah hujan yang deras, dia tidak ada tempat untuk berteduh dan gelap gulita. Nah, di tengah perjalanannya itu, beliau kemudian melihat ada sebuah tenda. Ada sebuah tenda, ada sebuah gubuk, tenda bukan gubuk, tenda, yang di situ ada lampu yang menyala. Akhirnya penyair ini mencoba untuk nyamperin tempat itu, tenda itu. Dia berharap ada pertolongan di malam itu karena sudah larut sekali. Dia akhirnya mengucapkan salam dan berkenalan dengan orang yang ada di situ. Ternyata di dalam tenda itu hanya ada satu orang kakek tua. Dengan lentera di depannya dia duduk begitu menyambut laki-laki penyair ini. Duduklah dia bersama laki-laki tua ini. Ngobrollah mereka. Sambil istirahat, si laki-laki ini akhirnya menceritakan perjalanannya. Dia adalah seorang laki-laki dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain, dan karena badai yang sedang terjadi itu, dia membutuhkan tempat istirahat dan seterusnya. Ngobrollah mereka berdua. Akhirnya salah satu yang dibicarakan oleh dua orang ini adalah tentang syair. Jadi karena profesi si laki-laki ini penyair, maka kemudian dia cerita profesinya sebagai seorang penyair. Dia cerita syair yang telah dia buat. Lalu kemudian penyair ini bilang, tadi sepanjang perjalananku dari kotaku menuju kota yang sedang aku tuju ini, aku sedang membuat syair. Nah, si kakek tua tadi kemudian bilang, kalau begitu bacakan syairmu. Laki-laki ini kemudian membacakan syairnya. Ada tokoh yang dia sebut di syair itu, namanya Sumayyah. Ada dua syair ya. Syair yang pertama dia sebut adalah Sumayyah. Dia ceritakan syairnya. Sumayyah, begitulah. Intinya dia sebutkan syairnya panjang begitu. Di tengah syairnya itu kemudian kakek itu menghentikan. Tunggu dulu, saya mau melanjutkan syairmu. Kakek itu kemudian melanjutkan syairnya. Dia membaca syairnya. Nah, laki-laki ini terkejut, dia terheran-heran. Kenapa dia bisa membuat syair persis dengan syair yang aku buat. Dia bertanya, bagaimana engkau bisa melanjutkan syair itu? Padahal aku membuat syair itu. Mohon maaf, apakah terputus-putus yang di IG? Yang di IG, apakah putus-putus? Mudah-mudahan enggak ya. Sinyalnya kayaknya putar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi akhirnya si penyair tadi bertanya, bagaimana engkau bisa mengerti syair yang tadi telah aku buat sepanjang perjalanan tadi? Padahal aku tidak menceritakan syair itu kepada siapapun. Kakek itu hanya tersenyum, beliau melanjutkan syair yang dia buat. Laki-laki ini masih terheran-heran. Karena dia terheran-heran, akhirnya dia membacakan syair yang kedua. Dia baca syairnya. Di syair yang kedua ini dia sebut nama Hurairah, seorang laki-laki yang dia sebut. Lalu kemudian dia baca syairnya. Penggalan pertama paragraf dibaca, penggalan kedua dibaca. Di penggalan ketiga kemudian kakek itu bilang lagi, aku akan melanjutkan syairmu. Kakek itu kemudian membaca sebuah syair dan terkejutlah si laki-laki ini. Dia bilang, bagaimana syair itu bisa sama dengan yang aku buat? Bagaimana syair itu bisa sama persis dengan yang aku buat, sedangkan aku tadi membuat syair itu sepanjang perjalananku dan aku sendirian dalam perjalanan itu. Laki-laki tadi, kakek tua tadi kemudian menyebut nama seorang perempuan. Wahai Sumayyah, keluarlah dari tempatmu. Muncullah seorang perempuan budak, wajahnya buruk rupa. Dia muncul dari tempatnya, kemudian duduk di antara mereka berdua. Si kakek tua tadi bilang kepada Sumayyah, bacakanlah syair yang telah kubuatkan untukmu. Sumayyah tadi akhirnya membacakan syair yang telah dibuatkan sang kakek itu, dan isunya persis sama dengan yang dibuat oleh si penyair tadi. Yang berikutnya, yang kedua, si kakek tua tadi akhirnya memanggil laki-laki yang bernama Hurairah. Wahai Hurairah,
kesinilah engkau. Muncullah seorang laki-laki, budak laki-laki. Kemudian kakek ini bilang, wahai Hurairah, bacakanlah syair yang telah aku buat untukmu. Hurairah kemudian membaca syair panjang, dia baca persis isinya dengan yang dibuat oleh si penyair tadi. Akhirnya si penyair tadi yang dalam perjalanan dan singgah tadi terheran-heran, dan dia bertanya kepada si kakek tadi, siapakah sebenarnya engkau? Bagaimana engkau bisa membuatkan syair untuk kedua orang ini dan sama seperti yang aku buat? Laki-laki tua tadi, sang kakek tadi akhirnya mengatakan, aku adalah Bashir namanya. Aku adalah Bashir. Akulah yang selama ini membisikkan atau mengajari engkau tentang syair yang telah engkau buat. Ya, kisah ini disebutkan oleh Imam Suyuti di kitab beliau Luqat wal Marjan fil Ahkamil Jan. Di kitab beliau itu, beliau ceritakan kisah ini. Nah, apa pelajarannya? Nah, kemarin kan kita bahas tuh, yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, ternyata yang berpengaruh pada jiwa kita, ya, yang berpengaruh pada jiwa anak-anak itu salah satunya nanti adalah bisikan-bisikan syaitan. Ini pentingnya dalam dunia parenting nabawi, doa itu harus dibaca. Doa itu bagian dari proses pendidikan anak. Nah, kemarin yang kita baca salah satunya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Kalimat itu maksudnya supaya anak-anak kita terjaga dari tipu daya syaitan. Nah, hal yang serupa terkait dengan poin ini, mari kita cari marji yang lain atau rujukan yang lain, yaitu dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Surah Ali Imran ayat 36. Nanti bisa dihafalkan doa ini. Jadi ini bisikan syaitan juga bisa berpengaruh pada kepribadian seseorang. Munculnya ide yang negatif. Apakah Bashir tadi itu? Ya, itu maksud dia mengaku namanya Bashir. Jadi dia mengaku bahwa dia adalah jin yang membisikkan sesuatu pada pikiran si penyair tadi. Nah, pelajarannya berharga sekali. Ini yang disebutkan Imam Qurtubi kemarin. Ada salah satu ulama yang mentafsirkan kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, itu maksudnya, ya Allah, jangan Engkau jadikan jalan bagi syaitan untuk mempengaruhi jiwa mereka, jiwa anak-anak kita. Jadi klop ini penjelasan antara Imam Suyuti dan yang tadi disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Jadi yang berpengaruh dalam jiwa kita ternyata itu salah satunya. Kenapa akhirnya orang bisa punya ide negatif, ingin mencelakai? Kalau dia konflik dengan adik jadi berlebih-lebihan. Misalnya kalau berantem kesimpulannya jadi sangat negatif. Bisa menyebut orang tuanya tidak adil, bisa menyebut orang tuanya salah. Terus muncul dendam. Ini semua bisikan dari syaitan. Bukan sekedar masalah konflik, bukan sekedar masalah ketidakfahaman, tapi ini ada bisikan syaitan yang mengarahkan isi pikirannya. Nanti dalam kasus-kasus ekstrim yang kemudian saya ceritakan, ada yang sampai dia, mohon maaf, mencelakai diri sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah tipu daya syaitan. Nah, poin ini yang kadang terlupa ya dalam proses parenting, proses pendidikan anak. Baik, kita masuk ke surah Ali Imran ayat ke-36. Ini ceritanya tentang Hannah dan Imran. Hannah itu ibunya Maryam. Hannah suaminya adalah Imran, kemudian punya anak bernama Maryam. Maryam nanti punya anak Nabi Isa alaihissalam. Nah, Hannah ini lama ketika beliau ini lama tidak punya keturunan bersama Imran. Usia beliau sudah cukup lanjut usia. Lalu beliau menazarkan, seandainya nanti bisa hamil, beliau akan menazarkan anak ini mengabdi kepada Allah, menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Singkat cerita, akhirnya terus beliau hamil. Nah, ketika hamil inilah kemudian lahir seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Nah, disitulah kemudian Hannah berdoa dengan kalimat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mohon perlindungan untuknya kepadamu ya Allah dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Setelah beliau membaca doa ini, maka Allah kabulkan. Nanti bisa dilihat hadis-hadis sahih tentang ini. Jadi doanya Hannah ini dikabulkan. Sehingga nanti Nabi SAW menyebutkan ada dua orang yang ketika dilahirkan itu tidak ditusuk oleh tusukan syaitan. Semua manusia ketika lahir itu ditusuk oleh tusukan syaitan. Hanya dua orang yang tidak ditusuk oleh tusukan syaitan. Jadi ada penjagaan dari Allah. Dua orang ini adalah satu Maryam, dua Nabi Isa alaihissalam.
Karena kalimat yang diucapkan oleh Hannah itu adalah inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha. Sesungguhnya ya Allah, aku mohon pelindungan untuknya, untuk Maryam, kepada Engkau ya Allah, dan juga keturunannya. Sehingga ini dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Maryam dan Nabi Isa alaihissalam itu dua orang yang tidak ditusuk oleh tusukan syaitan. Nah, mungkin ya kita mungkin tidak seideal Nabi Isa tentunya ya, tapi yang patut kita pahami ternyata ada jenis gangguan syaitan yang mengincar kita dari sejak kita lahir. Nah, maka nanti kalau misalnya anak-anak kita sudah tidak bersama kita, supaya anak-anak terjauhkan, terhindar dari tipu daya syaitan, bacalah doa ini. Ini kalau di redaksi doanya mungkin begini ya, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Nanti saya share di grup ya, insyaallah. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa ini ada di surah Ali Imran ayat ke-36. Jadi kronologinya ternyata dari kisah yang disebutkan oleh Imam Suyuti, syaitan itu bisa berulah luar biasa sedemikian ini. Nah, doa ini maksudnya supaya nanti anak-anak kita mudah-mudahan terhindar dari tipu daya syaitan. Hafalkan doa ini, sungguh-sungguh sebut nama anak kita, mohonkan perlindungan. Kalimat yang hampir serupa ini juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan siapa? Hasan dan Husain. Wa'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammahu min kulli 'ainin lamah. Kalau laki-laki perempuan wa'idhuhum, berarti wa'idhuhum. Baik, gitu ya. Ini doa ini hafalkan betul-betul. Mudah-mudahan Allah jaga mereka dari bisikan, dari tipu daya syaitan. Kemudian kalau mereka mengalami masalah, batinnya tetap positif, interpretasinya terhadap masalah tetap positif. Ketika mereka mengalami benturan, batinnya tetap bisa berpikir jernih. Mudah-mudahan demikian. Baik, kemudian setelah surah Ali Imran ayat ke-36. Nanti bisa di googling ya, googling di konsultasi syariah. Nanti saya share deh linknya di grup ya. Baik, itu poin ke-1 yang disebutkan oleh Imam Qurtubi kemarin, yang ternyata berpengaruh pada jiwa anak-anak kita, yaitu syaitan. Kemudian yang berikutnya kata Imam Qurtubi kemarin adalah yang berpengaruh itu jiwanya. Oke, jiwanya dan dorongan dari nafsunya. Dorongan dari nafsunya. Mari kita lihat sekarang bentuk realnya. Kalau kisahnya penyair tadi, bentuk realnya ada di kitabnya Imam Suyuti. Nah, ini ada bentuk real dari penjelasan Imam Qurtubi tadi, tapi di Musnad Imam Ahmad. Kisah seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, saya break dulu. Doanya boleh sambil didoakan di pun-punnya, boleh tanpa menyentuh juga boleh. Baik, kita lompat dulu ke kisah yang disebutkan oleh para ulama di Musnad Imam Ahmad. Jadi ada seorang laki-laki, dia ini pezina. Dia ini senang banget berzina dan itu tidak bisa dia tinggalkan meskipun dia telah menjadi seorang muslim. Datanglah laki-laki yang jujur ini, dia jujur, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta izin untuk berbuat zina. Marahlah orang-orang di sekitar yang mendengar permintaan aneh si laki-laki ini. Dia bilang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Akhirnya Nabi melihat respon para sahabat yang agak emosi. Akhirnya beliau bilang, bawalah dia mendekat kepadaku. Lalu Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, apakah kamu suka jika perbuatan itu, zina itu terjadi pada ibumu? Laki-laki tadi bilang, enggak, demi Allah, saya tidak akan terima. Jiwaku jadi tebusannya. Maksudnya, lebih baik saya mati nebus untuk mencegah perzinaan yang terjadi pada ibu saya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, begitu pula orang-orang yang banyak kepada ibu-ibunya. Mereka juga punya sikap yang sama. Lalu Rasulullah bertanya kembali, apakah kamu suka jika yang dizinai ini itu adalah anak perempuanmu? Laki-laki ini kemudian bilang, demi Allah tidak. Demi Allah, jiwaku jadi tebusannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, begitulah pula
orang-orang terhadap anak-anak mereka, dan seterusnya. Terjadilah dialog yang panjang. Lalu setelah itu Nabi SAW mendudukkan laki-laki ini, beliau sentuh dadanya, disentuh dada si laki-laki ini, kemudian beliau mendoakan Allahumma ghfir dzambahu. Yang pertama poinnya Allahumma ghfir dzambahu, satu. Kemudian wa tahhir qalbahu, sucikan jiwanya, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Doa ini perlu kita baca kalau kita mendapati perilaku anak kita sudah kadung sering kecanduan berulang-ulang melakukan hal buruk. Walaupun konteks hadis ini, doa ini terkait berzinaan, tapi secara umum cara doanya sama. Mari kita perhatikan poin pertama. Allah maghfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Kekeliruan yang dilakukan oleh anak kita berupa misalnya berkata yang kasar ke kita, itu kira-kira dosa atau bukan? Dosa. Misalnya dia kakak lalu mencelakai adik, tidak mau rukun dengan adiknya, membuli adiknya, nyakiti adiknya, itu dosa atau tidak? Dosa. Dia ke sekolah lalu mencuri pulpen, buku temannya, dosa atau tidak? Dosa. Nah, kalau seseorang itu telah melakukan dosa, berarti ada noktah, ada titik dalam hatinya. Sekali, titik lagi. Dua, titik lagi. Lama-kelamaan, karena berulang-ulang, ini menjadi pekat menutup hatinya. Apa efeknya kalau hati sudah tertutup dengan noda berwarna hitam? Tentu akhirnya cahaya sulit untuk menembusnya. Apa maknanya cahaya sulit menembusnya? Dinasihati jadi susah. Ya, kalau bahasa gampangnya kayak kita ini, dinasihati jadi susah. Kerasnya minta ampun, ya karena hitam pekat. Jadi dosa itu membuat jiwa menjadi pekat, hati menjadi pekat, dan efeknya itu sulit mendengarkan ilmu, sulit mendengarkan nasihat, diajak ngobrol susah. Diajak bangun untuk sholat, berat sekali untuk bangun. Ini efeknya kalau hati itu diisi dengan dosa. Nah, maka kalau nanti kita dapati anak-anak ngomongnya kasar banget ke kita, segera sadar, ya Allah, ada dosa dalam dirinya. Kalau nanti anak itu misalnya berbohong kepada kita, Pak, anak saya sering banget berbohong. Gimana cara ngubah sifat bohongnya ini? Jangan fokus ke tema sifat. Oke, jangan fokus ke tema sifat, tapi fokuslah ke tema dosa. Bohong itu dosa. Berarti ada yang sedang menutup hatinya. Kalau ini terus-menerus dilakukan, maka dosa itu semakin pekat menutup hatinya. Hari ini mungkin dia bohong, besok lagi mungkin besok akan jauh lebih berat lagi kemungkinan. Nah, yang patut kita renungkan adalah kenapa Nabi SAW di bagian awal beliau mendoakan Allahumma ghfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Maksudnya apa? Karena dosa itu akan mengundang dosa yang lain. Ini repotnya di situ. Dosa itu mengundang dosa yang lain. Kalau anak sering bohong sama kita misalnya, padahal dia masih serumah sama kita. Bagaimana seandainya dia sering berbohong, lalu dia di luar rumah, sudah kos, sudah kuliah, sudah bekerja, tidak lagi sama kita gitu. Betapa beratnya kita untuk meluruskannya. Jadi dosa nanti itu akan melahirkan dosa berikutnya. Misalnya ya, orang yang bohong hari ini bohong, mungkin besok dia akan mudah lagi untuk menyakiti. Yang di IG apakah putus-putus lagi? Kayaknya sinyalnya kurang bersahabat ini, atau mau habis. Baik, dosa itu mengundang dosa yang lain. Ini yang patut kita garis bawahi. Sebagian ulama dulu menyebut dengan bahasa begini: kebaikan itu memiliki saudara, sebagaimana dosa juga memiliki saudara. Bentar. Jadi kebaikan itu memiliki saudara, sebagaimana kebaikan juga memiliki saudara. Jika engkau panggil satu, maka saudaranya akan datang. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama dulu begitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan kebaikan hari ini,
Misalnya puasa, mudah-mudahan malam bisa tilawah. Kenapa kita kok tiba-tiba ringan tilawah? Karena sebelumnya kita puasa. Hari ini kita bermaksiat, tiba-tiba nanti muncul maksiat yang baru. Baik, dosa itu menyebabkan datangnya dosa yang lain. Inilah kenapa akhirnya kita perlu memohonkan ampun untuk ananda kita ketika mereka berbuat kesalahan. Ini ya contoh ya, mak-mak, ibu-ibu, kalau misalnya anak-anak tiba-tiba bantah, kalimatnya keras gitu. Jangan fokus ke kalimat kerasnya, tapi segera bilang begini, ya Allah, ampuni dia. Oke ya, segera ucapkan, ya Allah, ampunilah dia. Kenapa? Karena di situ ada dua hal sekaligus yang sedang terjadi. Satu, satu dustanya atau kalimat kasarnya ke kita. Dua, ada dosanya. Nah, yang menyebabkan berulang-berulang kali melakukan kesalahan itu adalah karena dosanya. Maka kalau kita dapati anak-anak berbuat buruk kepada kita, segera ucapkan Allahumma ighfir lahu, boleh. Allahumma ighfir dzambahu juga boleh. Ya Allah, ampunilah kesalahannya. Ya Allah, ampunilah kesalahannya. Gitu ya, itu yang harus dilakukan pertama kali. Allahumma ighfir dzambahu. Kemudian yang kedua, wa tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hatinya. Nah, pertanyaannya, kenapa hati ini perlu disucikan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di salah satu hadis, di dalam jiwa kita ini, di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya. Kalau buruk, dia akan buruk semuanya. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar hatinya disucikan, ya, agar hatinya disucikan, agar setelah itu yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Yang muncul adalah kebaikan yang banyak. Baik, saya ulangi bagi yang tersendat-sendat sinyalnya. Kalau anak melakukan kesalahan, yang pertama kali jangan sedih terhadap kekeliruannya. Satu ya, jangan sedih dan jangan fokus ke kesalahannya. Yang patut kita ucapkan adalah Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah kesalahannya. Putus nyambung ya? Mohon maaf ya. Kayaknya sinyal wifi-nya kurang stabil. Baik, ini yang pertama, Allah maghfir dzambahu. Kemudian yang kedua, Allah mutahhir qalbahu. Wa tahhir qalbahu, ya Allah, sucikan hatinya. Karena kalau hatinya telah disucikan oleh Allah, mudah-mudahan dia tidak ada lagi kecenderungan untuk mengulangi. Nah, berarti kasusnya tadi adalah seorang laki-laki yang dia kecanduan zina. Pertanyaannya, kenapa dia bisa kecanduan zina? Karena hatinya sedang tidak suci. Baik, kenapa laki-laki tadi dia kecanduan untuk berbuat dosa? Karena hatinya sedang tidak suci. Berarti yang perlu kita lakukan adalah memohonkan kepada Allah supaya Allah mensucikannya. Nah, kemudian yang terakhir baru, ya Allah, jagalah kemaluannya. Wa hassin farjahu, ya Allah, jagalah kemaluannya. Baik, berarti di sini ada 3 hal yang didoakan. Yang pertama adalah tentang dosanya. Dosa ini yang membuat akhirnya orang bisa mengulangi kesalahan, kemudian atau melahirkan keburukan-keburukan yang baru. Kemudian kita memohon kepada Allah agar hatinya disucikan. Apa maknanya? Agar tidak ada lagi keinginan untuk mengulang kesalahan yang serupa. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya, ini untuk kita pun juga begitu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mengulang-ulang kesalahan, ya mungkin perlu doa ini juga. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Ini perlu dilakukan ya. Ya berulang-ulang ini karena masih ada hal yang buruk dalam jiwa kita. Yang ketiga, wa hassin farjahu. Sebutkanlah problemnya. Jadi tadi laki-laki ini problemnya adalah zina. Maka Nabi kemudian di bagian ketiga menyebutkan, ya Allah, jagalah kemaluannya. Maksudnya itulah organ yang dipakai untuk berzina. Nah, jadi kalau kita dapati anak kita ucapannya tajam banget, keras banget ke saya, pertama ucapkan, ya Allah, ampuni dosanya.
Ya Allah, sucikan hatinya. Ya Allah, jagalah lisannya. Ya, jagalah lisannya. Bagaimana untuk diri sendiri, misalnya kita punya keburukan di masa lalu, sama kalimatnya, ya Allah, ampunilah semua dosaku. Misalnya dulu pernah judi misalnya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Yang kedua, ya Allah, sucikanlah hatiku yang disebabkan karena dosa itu. Kalau mau dipanjangin lagi, ya Allah, sucikanlah hatiku agar aku tidak mengulangnya. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Kemudian yang terakhir, kalau kita misalnya judi, ya Allah, jagalah tangan, mata, harta saya. Ini kalau judi. Ini cara mendoakan Ananda nanti. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini, beliau menyentuh dada si laki-laki ini. Baik, ini beda ya konteksnya. Kalau tadi doa yang di surah Ali Imran itu hanya doa biasa saja tanpa menyentuh, ya, hanya doa saja tanpa menyentuhnya. Nah, kalau yang kedua ini, dalam riwayat ini, Nabi SAW kemudian menyentuh dada si laki-laki ini. Jadi kalau kita mau gunakan ini untuk terapi, nanti misalnya kita dapati anak-anak kok lisannya tajam banget ke kita, udah tidak usah marah dulu, ingat ada dosa yang sedang dia lakukan dan jiwanya sedang buruk. Baik, kalau begitu, nanti selesai sholat, suruh datang, nak sini nak, ayah mau doakan kamu. Suruh duduk, lalu pegang dadanya. Ucapkan, Allah maghfir dzambahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu, kalau lisan ya berarti lisannya. Untuk diri sendiri gimana? Allah maghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji, betul. Jadi untuk diri sendiri gitu ya. Allah maghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Jadi nanti silahkan dipegang dadanya, doakan untuk Ananda dengan doa yang sedemikian ini. Inilah doa yang disunnahkan untuk mengubah pribadinya. Baik, kalau anak sedang tidur, sebentar ya, saya close dulu biar tidak silau. Kalau anak sedang tidur, apakah boleh didoakan? Boleh. Jadi nanti doakan waktu anak-anak tidur. Pertama untuk kita sendiri sebagai orang tua, selesai sholat doakan yang tadi. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa yang ada di surah Ali Imran tadi. Nah, untuk Ananda nanti ketika dia tidur, pegang dadanya lalu doakan. Ya, pegang dadanya lalu doakan dengan doa yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu. Tapi mudah-mudahan hafal ya doa ini. Doanya singkat, ringan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini bisa dilakukan untuk semua kekeliruan yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, yang dilakukan oleh anak. Misalnya, dia kecanduan game online. Oke, anak itu kecanduan game online. Kemudian anak itu melakukan hal yang buruk dengan teman-temannya, mudah bergaul dengan pergaulan yang tidak pas. Nanti doakan doa ini. Nah, kalau yang membaca kita sendiri itu akan jauh lebih baik untuk doanya Hannah tadi, itu jauh lebih baik karena itu perlu penghayatan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku dan semua keturunannya. Nanti pegang dadanya untuk doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad. Begitu ya cara doanya. Kita hafal doanya tapi nggak meresapi maksudnya gimana. Baik, doanya tadi, kenapa kita bahas dari awal kronologinya? Itu maksudnya supaya kita bisa memaknainya. Baik, saya ulang lagi. Tadi doanya Hannah tadi, awalnya adalah begini. Hannah itu memohonkan perlindungan untuk putra putri beliau yaitu Maryam dari tipu daya syaitan. Kan begitu doa ini konteksnya. Nah, kemarin di bahasan yang sebelumnya ada informasi yang kita dapatkan dari tafsir Qurtubi bahwa ternyata syaitan itu bisa mempengaruhi kita. Maka tafsir dari kalimat wa aslih li fi dzurriyyati yang kemarin kita bahas maksudnya adalah ya Allah, jangan kau berikan jalan bagi syaitan untuk mempengaruhi anak-anak kami. Berarti ada syaitan yang mempengaruhi kepribadian, bahkan mungkin rute jalan hidupnya anak kita suatu saat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah,
Bentuk konkretnya adalah yang tadi dibahas, kisahnya seorang penyair yang dia ternyata ide-idenya tentang syair itu bermula dari inspirasi yang berasal dari bangsa jin. Nah, klop kan antara surah Al-Ahqaf yang kemarin kita bahas dan kisah yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya. Jadi berarti ada ulah syaitan itu salah satunya membisikkan ide yang negatif kepada diri kita. Nah, doanya untuk menangkalnya itu adalah doa yang tadi disebutkan oleh Hannah dalam doa beliau di surah Ali Imran ayat ke-36. Nah, yang berikutnya kata Imam Qurtubi yang berpengaruh pada baik dan buruknya anak, yang bisa mengarahkan dia pada hal keburukan itu adalah nafsu dan jiwanya yang buruk. Nafsu dan jiwanya yang buruk. Nah, bentuk konkretnya adalah kisahnya seorang laki-laki yang dia minta izin untuk berzina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Rasulullah, menceritakan semua keinginannya, lalu Nabi berdoa dengan 3 hal. 1, memohonkan ampun atas dosanya, mensucikan hatinya, yang ketiga menjaga kemaluannya. Apa maknanya? Oh, berarti yang berpengaruh pada kepribadian seseorang itu dosa salah satunya. Dosa itu membuat jiwa menjadi keras, diajak ngobrol susah, diluruskan susah. Dosa itu membuat jiwa menjadi sulit sekali untuk diajak pada kebaikan. Yang berikutnya, dosa itu juga mengundang keburukan-keburukan berikutnya. Sehingga akhirnya kalau orang itu berbuat dosa, mungkin suatu saat nanti, na'udzubillah, tinggal nunggu waktu kalau dia tidak bertaubat, akan lahir keburukan-keburukan yang baru. Nah, inilah yang kita tidak ingin. Makanya kita memohonkan ampun. Teknisnya nanti kalau misalnya kita dapati anak berperilaku tidak baik, mohonkan ampun terlebih dahulu. Baik ya, kalau kita dapati anak-anak berperilaku tidak baik, mohonkan ampun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nah ini konteksnya relevan dengan disebutkan oleh Imam Qurtubi, berarti yang berpengaruh pada jiwa seseorang itu adalah hatinya atau jiwanya tadi. Nah, jiwanya ini, maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk disucikan. Wathahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya. Baik, itu mungkin gambarannya. Nanti hadirkan anak-anak selesai salat, pegang dadanya, lalu doakan dengan doa yang tadi kita bahas. Lalu kemudian ketika melihat kesalahan anak, garis bawahi poin ini, ketika melihat kekeliruan, kesalahan anak, jangan emosi, segera mohonkan ampunan. Ini ya poin terpentingnya, supaya mereka, anak-anak, tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan berikutnya. Sekali lagi, kalau mendapati anak sedang tidak baik ke kita atau melakukan kesalahan, yang pertama kali kita lakukan apa? Mohonkan ampunan. Setelah kita mohonkan ampunan, baru kita minta pada Allah, ya Allah sucikan hatinya. Maksudnya dengan hati yang suci itu supaya tidak ada lagi kecenderungan untuk mengulangi kesalahan yang serupa atau kesalahan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghafalkan doa ini. Insya Allah doanya ringan, pendek saja. Nanti silahkan dibaca berulang-ulang. Khusus untuk doa yang kedua, yang memohonkan ampun dan membersihkan jiwa tadi, nanti bisa sambil disentuh dadanya selesai salat, atau nanti waktu dia tidur juga tidak apa-apa, dipegang dadanya lalu mohonkan doa kayak tadi. Jadi gitu insya Allah ya, kita ketemu lagi untuk sesi parenting di pekan depan, di hari Rabu dan Kamis insya Allah. Untuk hari Sabtu ada kajian subuh 5:30 seperti biasa, hari Sabtu dan Selasa insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami dan mengamalkan doa ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang di TikTok nanti bisa nengok di IG, rekamannya ada di akun IG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.